Mesir melangkah ke posisi aman dengan memberitahu Israel dan Iran bahwa mereka tidak akan terlibat dalam eskalasi baru-baru ini. Mesir akan menutup wilayah udaranya dalam menghadapi aksi militer apapun yang mengancam situasi di wilayah tersebut. Mesir menekankan hal ini tidak mengarah pada permusuhan terhadap Iran. Selain itu, Mesir juga telah memberitahu delegasi Israel bahwa mereka tidak akan menjadi bagian dari aksi militer tersebut. Sebelumnya pada Jumat 2 Agustus, Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdel Ati menelpon calon Menlu Iran untuk menahan eskalasi dan mengurangi ketegangan di kawasan. Abdel Ati menekankan perkembangan terkini yang terjadi di kawasan belum pernah terjadi sebelumnya dan sangat berbahaya. Hal ini mengancam perluasan cakupan konflik dengan cara yang mengancam stabilitas negara-negara di kawasan, terutama Mesir. Presiden Iran Masoud Pezeshkian sepertinya mulai melakukan manuver untuk mengantisipasi eskalasi negaranya dengan Israel yang kian memanas. Langkah ini ditunjukkan saat Masoud menemui Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Sergei Shoigu di Teheran pada Senin 5 Agustus. Masoud Pezeshkian secara gamblang menyebut Rusia kini adalah mitra strategis Iran. Ia juga menegaskan bahwa hubungan Iran dan Rusia sejatinya sudah terbangun sejak lama. Bagi Pezeshkian, kerjasama antara Iran dan Rusia juga dapat diasumsikan sebagai respons terkait kejahatan Israel terhadap Palestina di Gaza. Sementara itu, Sergei mengharapkan bahwa hubungan bilateral ini tidak hanya untuk memperkuat keamanan Rusia dan Iran, namun juga untuk mengembangkan kemajuan antara kedua negara di semua bidang. Kandidat calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut serangan Iran ke Israel akan terjadi malam ini. Ia mendengar informasi tersebut dan menyebutnya bukan informasi rahasia. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris diberitahu oleh Tim Keamanan Nasional bahwa masih belum jelas kapan Iran dan Hizbullah akan menyerang Israel. Namun yang pasti, Iran akan menyerang dalam waktu dekat. Sebelumnya, Jenderal Hossein Taeb, penasehat Panglima Tertinggi IRGC, mengatakan bentuk balas dendam atas kematian Ismail Haniyeh akan diprediksi dan mengejutkan. Menurutnya, musuh-musuh revolusi Islam Iran harus memahami bahwa Iran selalu siap menghadapi ancaman dan mempertahankan hak-haknya. Seorang menteri Israel menyatakan bahwa ia percaya Israel dibenarkan secara moral untuk memusnahkan warga Gaza melalui kelaparan. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengeluhkan tentang keharusan untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza. Menurutnya, bukan masalah jika membiarkan warga Gaza mati kelaparan. Pernyataan tersebut dipandang untuk menunjukkan niat Israel melakukan genosida. Sebelumnya, Smotrich juga mengatakan bahwa Israel tengah berupaya untuk menghilangkan ancaman negara Palestina melalui perluasan permukiman di tepi barat. Smotrich mengatakan bahwa ia menentang keras gagasan negara Palestina. Para pemimpin Israel menyiratkan genosida di Gaza sebagai cara untuk mengurangi ancaman terhadap Israel yang ditimbulkan oleh warga Palestina. Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas angkat bicara terkait pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Iran. Menurutnya, tujuan Haniyeh dibunuh adalah memperpanjang konflik di Gaza dan akan mempersulit pembicaraan untuk menyelesaikan krisis. Diketahui Haniyeh dibunuh di tempatnya menginap di Teheran pada Rabu pekan lalu. Iran dan Hamas menuduh Israel sebagai pelaku pembunuhan. Mahmud Abbas juga menyalahkan Israel atas pembunuhan Haniyeh. Ia menganggap ini sebagai tindakan pengecut dan perkembangan bahaya dalam politik Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.